Perseteruan antara Yaimim dan Sahara belakangan menjadi buah bibir, bukan hanya di lingkungan tempat tinggal mereka, bahkan sampai ke skala nasional. Konflik yang semula dianggap sepele, hanya persoalan parkir kendaraan, berkembang menjadi pertikaian serius yang menyentuh soal kepemilikan tanah dan sertifikat lahan. Semua bermula dari kebiasaan Sahara memarkir mobil-mobil rentalnya di depan rumah Yaimim, area yang menurut Yaimim bukan jalan umum biasa, melainkan tanah wakaf miliknya. Yaimim menceritakan bahwa lahan itu dulunya merupakan bagian dari tanah pribadinya yang ia wakafkan untuk kepentingan warga komplek, agar bisa dijadikan akses jalan bersama. Namun Sahara punya pandangan lain. Ia merasa tidak melanggar aturan karena menganggap area tersebut merupakan jalan umum yang bisa digunakan siapa saja. Masalah makin memanas ketika Sahara dan suaminya menantang Yaimim untuk menunjukkan sertifikat tanah yang dimaksud. Kasus Yaimim dan Sahara menjadi pengingat bahwa tanah wakaf memiliki nilai sakral dan sosial yang harus dihormati. Niat baik seharusnya tidak berubah menjadi sengketa, hanya karena kepentingan pribadi dan salah paham yang dibiarkan membesar. Kenapa? Hanya sekedar dilihat apa gayanya dia begini-begitu. Ya, apa? Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. Memang kamu siapa? Minta saya. Loh, kamu loh, ngaku-ngaku gak ada data. Hah? Gak malu? Iya. Loh, bukan, aku gak ngaku-ngaku gak kayak sampean. Sampean yang bilang beli ini tuh padahal gak dibeli. Gak malu sampean, udah dimalukan sama orang banyak. Hah? Enggak. Loh, berarti sampean memang stres kalau kayak gitu. Biar nih stres. Hah? Loh, biar stres gimana? Gimana? Tobat udah tua. Ya, tobat. Habis ini masuk kubur, biar gak disiksa malaikat. Iya, siap. Hah? Tidak apa-apa. Loh, iya memang waktunya. Tapi nggak apa-apa. Iya, Bang, ini yang pojok. Kena aku, awas loh. Loh, iya wes, gak apa-apa. Kok ngaku-ngaku sertifikatnya mana? Loh, emang kamu siapa? Katanya, waduh, terus kamu siapa? Ingin jenderal ini itu. Waduh, warto sampean apa? Gak ingat umur. Umur udah tua, kelakuannya kayak apa sampean ini? Kelakuannya kayak hewan. Sampean sendiri yang ngomong kayak hewan. Kayak hewan apa? Hah? Kayak hewan apa? Kayak gini. Kayak gini. Waduh, ini sampean sendiri loh yang ngomong, bukan saya. Ya, memang iya. Ya. Memang. Wes. Udah, babi. Waduh, aku gak bilang loh sampean babi. Bukan sampean yang bilang babi. Aku juga mirip pedus. Aduh, ya wes mirip bedus. Nanti di briefing saya yang ngomong babi yang itu. Padahal kan sampean. Hah? Iya, makanya jangan membolak-balikan omongan. Wes hancurkan, enggak apa-apa. Nggak hancurkan tak? Hah? Kita ambil. Loh iya. Pas. Tidak merasa benar. Tidak merasa menang. Padahal rumah ini dibangun, jalan sudah ada. Aku mau tahu sih seberapa lama pot ini umurnya berada di tengah jalan. Oh, berarti cuma sementara, cuma gertakan doang. Oke. Aku selama ini baik-baik. Kau fitnah suami aku, kau fitnah usaha aku, kau fitnah mobil-mobil aku, kau rusak mobil-mobil aku. Apa? Loh, ini bukan tanahmu, jadi kamu gak berhak ngomong kayak gitu. Lah iya memang, terus ngapa kamu ngomong gitu? Gak ada sebenarnya kapasitas. Kamu gak bisa ngomong kayak gitu. Oke. Betul aja. Gak perlu difoto, tunjukkan aja. ATR BPN juga ada, semua orang bisa akses. Semua orang bisa akses ATR BPN. Kamu minta apa sih sebenarnya? Loh, kamu yang minta apa? Ini kan jalan umum. Mau kupanggilkan orang yang lebih berwenang di sini. Mau kupanggilkan? Oke, sebentar, Mim. Ros, ini nih. Bunyai dan juga Kiai yang memblokade jalan ini. Ini blokade apa dong ini? Oke, Bang. Ini kalau nggak tak kasih nanti nabrak gitu loh. Akan pindah ya. Oh, pindah semua dong. Cabut semua dong. Itu kan membahayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida Fiknesvari. Saya pemilik tanah ini di Kavling Depak 3 atas nomor 50. Saya mohon yang kepada yang terhormat Bapak RT 09, RW 09, Bapak Lurah Kelurahan Merjosari untuk tidak
memproses pembuatan sertifikat tanah ini yang diklaim sebagai milik Ibu Elok dengan bukti kepemilikan berupa NOP sebagaimana tertulis pada banner yang diletakkan di atas tanah ini. Kenapa? Sekali lagi kami mohon untuk tidak memproses. Kenapa tidak memproses? Karena tanah ini masih dalam sengketa. Nah, sengketa apa? Yaitu sengketa batas tanah. Kami dituduh menggeser patok, padahal patok ini ada di sini sejak dulu. Begitu pula patok di sebelah timur ada di sana di tempatnya, yang kemudian digeser sendiri oleh Ibu Elok, Pak Tio, dan kawan-kawan. Sementara saya membeli tanah ini yaitu pada tahun 2007 dan sertifikatnya terbit di tahun 2008. Saya membeli seluas ini. Nah, ini adalah batas-batas tanah saya. Tapi kami ada kesepakatan dengan pemilik tanah kafling sebelumnya, yaitu Pak Rudi, agar membangunnya mundur. Kenapa? Karena tanah yang disediakan oleh Pak Rudi itu sempit, yaitu tanah ini di sebelah ini, yang sekarang diakui sebagai bagian tanah Bu Elok. Nah, saya mundur beberapa meter dari batas awal tanah saya untuk digunakan sebagai wakaf kepentingan umum, yaitu jalan bersama. Nah, rencananya yang saya dengar adalah mereka akan mengurus sertifikat tanah dengan luas melebihi dari batas tanah untuk jalan umum, bahkan masuk ke dalam tanah yang saya wakafkan, tanah saya yang saya wakafkan untuk umum. Di sini, inilah yang akan mereka bangun. Demikian, sekali lagi saya mohon dengan sangat perhatian dan pengertian Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah Merjosari, dan Bapak Camat Kecamatan Lauparu untuk tidak memproses tanah ini menjadi SHM, apalagi dengan batas yang tidak semestinya. Terlebih lagi nanti dalam proses pengurusan membutuhkan tanda tangan saya, maka dengan ini saya menyatakan tidak akan menyetujui atau memberikan tanda tangan saya sedikit pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.